Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulam tayyibal ardani wa shahada fil mahdi 'alal ghilman. Amma ba'd. Ingkang kula hormati sahibul Qiraah Maulidi Al-Furjanji, Bapak Nedi sekeluarga, mugi paringi sehat. Amin. Barangnya masih atas. Amin. Mugi semuanya keluarga Kang Nedi tujuan menjadi makom Qiraatul Maulid menjadi rumah yang sangat berkah, rumah yang menjadi tujuannya itu surga dunia. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tadi kita telah dibacakan baik Qiraah al-Maulid ataupun Ruwiyah. Moga-moga kita semua apa yang tadi dibacakan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Karena tiada lain satu-satunya sosok yang menjadi petunjuk jalan yang baik dan jalan yang benar hanyalah Rasulullah. Kita bisa tahunya ridho bil walid ataupun ridho ibu adalah ridho Allah, petunjuk dari beliau. Kita taat kepada Allah, kita bisa melaksanakan sholat karena petunjuk ataupun belajar dari beliau, satu-satunya orang yang punya jalan. Dan maaf sebelumnya saya sebelum diuraikan kata rasa hormat kepada Nahkoda Jamiah Jibril Asy-Syaikh Nur Yaman ingkang insyaallah jadi bukan jadi panutan, jadi monitor ataupun ketua yang bisa menjalani ataupun bahasa kesunya amanah. Amin ya rabbal alamin. Dengan kerjasamanya struktural Jamiah Jibril untuk bisa bersama, karena pesan beliau Kang Asep, jaga kekompakan, jaga kebersamaan. Walaupun kita ini berbeda-beda, kalau ada masalah ngopi bareng. Alhamdulillah pada malam ini walaupun hujan masih tetap, moga-moga mendatangkan rahmat dan bisa menghapus penyakit yang ada di dalam muka bumi ini, terkhusus untuk tuan rumah, umumnya untuk sekitar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini kita belajar sama-sama. Apabila ada kekurangan dari saya, namanya juga belajar, tentang masalah kita bahasa si bengkel dingin lah, menguraikan pembenahan, yaitu dalam Islam pembenahan tentang masalah sholat. Intinya kalau masalah sholat mungkin dari TK, SD, SMA, dari tingkat apa semuanya tahu. Semua tentang sholat ataupun tahu, tapi kadang-kala lupa untuk mengingatkan. Tahu semuanya awal daripada sholat. Kenapa? Kok penting banget karena sholat itu? Kenapa? Di antaranya tentang sholat adalah satu, ada 10 perkara, yaitu satu, sholat sebagai amal yang pertama kalian dihisab. Tiada lagi amal yang paling dihisab oleh Allah, itu adalah amalan sholat sampean. Kalau sholat sampean lulus benar, semuanya akan benar semua.
tergantung kepada kepribadian sampean melaksanakan sholatnya. Maka dalam belajar ilmu fikih ada sebelum sholat kita berwudu dulu. Setelah wudu kita menempatkan untuk tempat sholat, diantaranya yang pertama adalah niat. Niat sholat seperti apa? Dengan bahasa Arab, kalau kita sholat subuh usolli fardhu subhi raka'atain, makmuman ataupun imaman ataupun adaan. Yang makmuman menjadi makmum, imaman menjadi imam, dan adaan lillahi ta'ala adalah pribadi diri sendiri. Begitu kita bedanya sholat itu pada tempatnya niatnya. Kenapa? Sampean puasa itu dikala sampean masih makan. Niat isu puasa toli sahur, durung sahur durung mangan ya usah niat oli. Tapi kalau sholat itu pada tempatnya dikala takbiratul ihram. Aja lagi waktu jam 11 niat isu sembahyang duhur. Tidak, karena sholat itu pada tempat niatnya. Yang lain niatnya bebas. Kayak wong niat isu pokoknya tahun 2000 sekian kawin dan nikah. Us niat jodoh itu bawa. Tapi usniat baik, Allah mencatatkan amal tersebut. Tapi kalau sholat karena kewajiban waktu esok jam sangat niat isu apa sembahyang zuhur tanpa dilaksanakan karena belum tepat waktunya, maka tidak mendapatkan apa-apa, hanyalah kebaikan niat saja. Jadi niatnya apa? Dengan bahasa kita pribadi masing-masing. Jadi Allahu Akbar. Jadi itu bahasa Arab itu disunahkan usholi kalau artinya kita pribadi. Entah bahasanya kita sholat 4 rakaat ataupun subuh. Berarti kalau laki-laki kita tangannya angkat semua melebihi pundak kita. Ya. Aja Allah Akbar semene jangan sekian pada sebuah dunia baik, tidak. Kesopan santunan tata caranya bagi laki-laki sholat itu telapak tangannya ngangkat ke menghormati. Setelah sholat, setelah niat kita takbiratul ihram. Apa? Baca ataupun baca doa iftitah. Zaman sekarang bukan zaman sekarang. Kula pribadi kadang-kadang deleng ya jarang baca sholat toli baca doa iftitah salat takbir. Wis klutang plundunge ya. Tak delengan kene lamun baca doa kan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Iku baca doa iftitah dalam sembahyang Fatihah kayak berapa detik wis dukuh. Ya Allah alam sudone sekaya bocah pokoknya maca lah saking apale dia. Ya. Saking lotok yang buat. Tadi awal yang pertama lihatlah sholatnya. Sholat sampai yang benar dilihat dari sholatnya, kehidupan pun akan selalu benar. Dan makanya ulama menciptakan doa tersebut di dalam sholat. Maksudnya apa? Kita gini saja, kita masuk ke ruangannya Allah. Masuk ke ruangan Allah itu apa? Kalau dikala kita sholat berarti kita sudah berjelas menghadapi Allah. Kalau di luar sholat ya, senggangganya lamun tempat kaku ya titik, tapi tepatnya cocoknya dikala waktu tempat berhadapan dengan sangat cocok sekali. Maka jangan hilangkan doa iftitah tersebut karena sampai itu tepat di hadapan menghadapi Allah sang pencipta. Jaluk sing kadoan ya sembahyang berangkat
Usluma begitu tekan jabah wong ari laga dagangnya belian kurang laku. Ya Allah, muga-muga dagangnya sudah rezeki dagang makan pisan. Mau sembahyang, iftitah doa-doa ditinggal begitu saja. Sangat jauh jaraknya baru minta. Apakah cepat? Minta orang minta tolong, orangnya jauh sekali. Saya minta ini, apakah? Iya kalau dia Allah itu maha dengar, iya. Tapi terkabulnya akan lama. Dikala waktu menghadap Allah sampai yang tepat sekali menghadap sholat itu menghadap Allah, disitulah ada letak antara khudu atau bapak cita-cita yang beramal apa? Hablum minal Allah, berdekatan dengan Allah. Disitulah tempat kita yang sangat tepat untuk munajat. Ulama itu menciptakan doa tersebut. Apa artinya sih doa itu? Artinya Allah maha besar lagi sempurna kebesarannya. Segala puji hanya kepunyaan Allah. Puji yang banyak dan maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Kuhadapkan wajahku, hatiku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan adanya lurus dan menyerahkan dari dalam aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu lagi. Dan dengan itu aku diberitakan untuk tidak menyekutukannya, dan aku dari golongan orang-orang yang muslim. Inti dari makna doa yang sampai diucapkan. Ganti doa sejennya. Apakah boleh? Oleh beli. Nanti kabel takon dek tebak. Amse kon mikir, ajar roh mangan bae. Kulati kamu ganti doa sejen oleh beli. Ya Allah, mungkin waktu Allahu Akbar. Sebenarnya kan Allahu Akbar kabirah. Ya Allah, buka-buka jodoh isun salat ya Allah. Rasa-rasa. Dibahas. Karena apa? Tempat yang sangat tepat sekali di kala waktu takbir di hadapan sholat dan hadapan Allah. Karena hukum fikih digulati, belajar bareng. Kok jawabannya digulati. Setelah takbiratul ihram kita membaca suratul Fatihah. Surat ataupun rukun sholat yang wajib. Untuk bahasanya hukum 17 yang dihukumi. Hukum yang 17 itu dibagi 3, kauliyah, fi'liyah, dan apa? Satu lagi. Kauliyah, fi'liyah. Ingat beli. Ingat. Kauliyah adalah ucapan, fi'liyah adalah tindakan, dan ngaji harus diingat. Dikira nyawe. Maju dikit di sini. Pokoknya terlalu 3. Kauliyah itu ada 3, yang diantaranya satu niat, kedua suratul Fatihah, yang ketiga tahiyat. Inti apa? Kauliyah itu harus benar-benar didengar oleh telinga kita. Jadi niat itu, usul yang disunahkan itu harus terdengar. Takbiratul ihram itu harus terdengar. Allah, niat itu ada. Di antaranya itu Fatihah. Itu wajib hukum kauliyah di antara 17 kita itu harus dengar. Walaupun sholatnya sendiri. Ya. Ada yang alhamdulillah. Makanya kadang-kala pada dunia santri itu ada kayak suara remeng-remeng ya. Orang-orang ya kenal ini. Kalau ya Pak, salah. Dalam hukum fikih sembahyang sabli, ya beli lisan. Hukum kauliyah itu harus diucapkan, bukan di dalam hati. Fatihah, tahiyat, dan niat. Insyaallah di antara itu niatnya. Kalau tidak salah ada 3. Dan sholawat termasuk. Jadi itu harus diucapkan aja pada Allahu Akbar. Ini hukum. Ya, kalau hukum itu wajib dilakukan. Jadi tahiyatul. Jadi terdengarnya sementing telinga kita.
pendengaran. Aku aja sampai mau apa? Itu lagi belajar. Tapi ada yang seperti itu yang nggak apa-apa kalau emang tidak terganggu sudah terbiasa. Ya. Itu di dalam sholat. Di antara Fatihah kita itu benar-benar bangsa feeling. Apalagi mungkin sudah bahasa media dan apa aja viral. Semoga arti dalam suratul Fatihah menjadi umul kitab. Bahasa umul kitab berarti kan viral. Ya. Moga-moga semua anggota Jamaah Jibril tahu maknanya. Saya kulas sedikit saja dalam makna karena apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Allah yang Gusti Allah yang Rabbil alamin yang mengerani keseluruhan alam. Jadi bukan Allah itu bumi saja yang mengerani seluruhnya alam. Baik alam itu ada berapa? Media sudah berapa? Alam bumi ku udah kepira kayak alam kubur, alam masih adoman saja, jangan ngono. Ya habis kok masih ada. Ya Gus, pirang alam Gus semua saya ingat beli tuh. Ya Agus mengirim status kan ngono kan. Jadi bukan sekedar di bumi saja alam bahasa di sini apa tidak ada Rabbil alamina fil ardi, tidak ada Rabbil alamina. Alamina dimana jamak seluruhnya alam. Baik alam gaib, alam dunia, semuanya. Alam akhirat, alam kubur, Allah yang menguasai seluruh alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu punya sifat yang welas. Ar-Rahim, Allah itu mempunyai sifat yang asih. Welas itu apa? Welas ini diturunkan untuk sifat dia dari dalam dunia. Allah itu welas semuanya. Siapapun yang minta dengan cara apapun Allah pasti kasih. Orang Islam kita dengan sholat beribadah dengan keyakinannya Allah pasti kasih. Kita keyakinan apa saja. Orang Buddha dengan hongnya ataupun itu kasih. Orang Kristen semuanya kasih. Orang Islam yang percaya dalam Al-Quran dengan keyakinan hatinya yang sungguh-sungguh Allah kasih kesembuhan. Orang Islam yang percaya dengan kedukunannya Allah kasih kesembuhannya. Semuanya keyakinannya. Orang agama bahasa Kejawen nyembahnya witan, ya. Atau witan. Dengan sungguh-sungguhnya dia bisa. Di zaman para wali bismillah subhanallah terangkan orang Buddha pada baik. Begini nggak bisa. Dia punya kesasar. Jadi Allah dalam makna ini adalah Ar-Rahim itu punya sifat yang seperti itu seluruhnya. Tapi kalau Ar-Rahim khusus nanti di dalam akhirat yang nanti akan welas orang-orang yang benar-benar agamanya Islam. Ar-Rahim yang welas itu apa? Orang yang sudah mengerjakan welas pasti akan dikasih. Maliki yaumiddin, Allah yang merajai dalam semua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah kepadamu dan aku minta tolong kepadamu. Ini maknanya. Dan bacanya jangan sampai tasjidnya dihilangkan. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maknanya tanpa tasjid, saya menyembah kepada matahari dan saya minta tolong kepada matahari. Makanya harus fasih dan makhrajul hurufnya harus benar, itu seperti itu bahasa Arab itu. Kalau satu lafaz saja, satu huruf saja bisa robah, apalagi yang ini sekedar tasjid saja yang robah. Kita menyembah kepada matahari dan saya minta tolong kepada matahari. Maka dibacanya iya jika ada tasjid, iya. Iya karena abudu wa iya karena aku menyembah kepadamu dan aku minta tolong kepadamu. Ihdinas shiratal mustaqim, dari jalan-jalan orang-orang yang lurus. Siapa orang-orang yang lurus itu? Para rasul, para nabi, para tabi'in, para aulia, ulama, dan orang-orang yang soleh. Jadi diminta jalan yang terbaik. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, dari jalan an'amta, dari siratal orang-orang atau orang yang terbaik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang zalim. Makanya kadang-kala
para sampean yang anukah ya ulama-ulama yang Fatihah yang Facebook dibaca Google di Fatihah baik. Nah, Fatihah yang mana? Fatihah terbuka dulu sudah harus dibaca. Jadi kita yang belajar walaupun di dunia media doa boleh, karena apa? Kan banyak yang status ataupun Facebook, semoga kamu besok mendapatkan rezeki ya. Bahasa di status ataupun Facebook ya. Tapi kalau ngetik sendiri itu berarti benar-benar doa. Kenapa ngetik? Semoga teman yang di Facebook mendapatkan rezeki, berarti artinya ada. Walaupun share dari pembagian dari teman, sama saja itu berdoa. Tak, tujuannya yang baik, bukan mendapatkan link ataupun mendapatkan teman banyak ataupun banyak. Tujuannya satu, yaitu mendoakan dalam teman. Lebih utamanya tadi di dalam sholat. Setelah Fatihah disunahkan untuk membaca ayat baik Quluhu ataupun Yasin ataupun ya bebas sampean pengen di satu juz jadi apa. Karena apa? Orang-orang yang mencintai sholat apa? Karena hisab sholat pertama kali yang dihisab sholat, maka orang pada hafid yang bisa itu justru Al-Quran ataupun itu dibaca di waktu sholat. Makanya banyak begitu sholat panjang kayak sahabat Abu Umar sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Kanjeng Nabi itu karena banyak melaksanakan jarang sekali yang panjang. Tapi pernah Kanjeng Nabi pun baik surat Yasin, Waqiah dan yang lain. Sampean panjang-panjangnya waduh, kadang beli apa? Coba kamu bisa Quluhu kadang malah dibaca. Sepenting membaca surah. Setelah itu takbiratul ihram ataupun sujud ruku membacanya apa? Subhana rabbiyal azimi, dalam arti maha agung dan mulia aku kepadanya. Jadi kita ini memuji Allah maha agung dan maha mulia, hanyalah Allah. Makanya apa? Sampai cari saja di dalam doa Rasulullah. Setiap doa ataupun munajat Rasulullah itu banyak jarang permintaan, tapi memuja dulu. Sampai itu kadang-kala alhamdulillah ya Allah, muka-muka doa kang akeh muji Gusti Allah titik. Cari semuanya doa Rasulullah, pasti Rasulullah itu memuja, banyaknya memuja, mintanya sedikit. Jadi etika berdoa ya bebas sebenarnya sih, itu sampai minta aku ya wis beli apa. Cuma bagusnya kelasnya Rasulullah saja memujanya lebih banyak, memintanya sedikit. Makanya kadang-kadang alhamdulillah rabbil alamin kalau terakhirnya kan aduh wassallallahu alaihi wasallam. Kalau kira rangkat doa langsung ya Allah moga-moga. Padahal dalam bahasa moga-moga itu berarti akhirnya kan jare wong Sara Ibnaus yakin hari moga-moga berarti semoga. Padahal sudah yakin Allah itu pasti akan memberi. Sebagai ulang. Setelah itu tidak ataupun sambil yang tidak doanya Rabbana lakal hamdu min samawati wa minal ardi wa minhuma syi'ta syai'un. Dalam arti ya Allah, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang engkau hendaki sesudahku. Apa aja mana ya? Allah itu segalanya pemuji, sepenuhnya langit dan sepenuhnya bumi. Maha pemuji itu hanyalah untuk Allah. Semuanya itu kita yang wajib. Ataupun tahiyat, isi apa sih isi tahiyat? Kadang-kala kita terburu-buru. Ataupun doa di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah dosaku
belasilah aku dan cukupilah segala kekuranganku, dan akulah derajat, dan angkatlah derajatku, dan berilah rezeki kepadaku, dan berilah aku petunjuk, dan berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunanmu kepadaku. Apa itu tidak benar? Kan kuplit doa kono bege. Rabbil firli warhamni wazkurni warfa'ni warjurni wahdini wa'afini wa'fu. Jadi semua makanya dikala waktu sholat kita ini benar senggangannya kita belajar semuanya kita dibaca. Jangan terburu-buru. Tadi pentingnya sholat karena apa? Satu diantaranya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah yaitulah amalan sholat. Yang kedua amal kenapa? Yang kedua itu sholat sebagai amalan setelah 2 kalimat syahadat. Jadi amal yang terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Tanpa syahadat amalan sholat kita ini tidak diterima. Bahkan bukan golongannya orang-orang Islam. Karena apa? Masuknya Islam kita ini syahadat dulu. Tanpa syahadat ya nggak dapat apa-apa. Walaupun orang kafir, orang Kristen, sodako ini dan itu, Allah kasih ar-Rahim, dikasih di dalam dunianya saja. Tapi amalan di akhirat tidak ada sama sekali. Karena apa? Utama amalan yang pertama adalah syahadat. Tanpa syahadat di akhirat nanti amalan tersebut tertolak. Alhamdulillah kita terlahir dari orang-orang Islam. Jadi amalan apapun kita terima. Oh, makan uang Kristen sebel-bel kayak apa? Iya, amalan terima, tapi hasilnya hanyalah di dunia saja karena sabab-sababnya tanpa syahadat. Apa amal yang sholat yang terbaik yang ketiga itu? Sholat itu adalah tiang agama. Wah, agama menjadi kehidupan. Tiang agama adalah sampean adalah sholat. Kalau sampean sholatnya tidak baik, sholatnya kurang bagus, berarti kekuatan keimanan kamu kurang baik. Uripe sumpah, uripe mengkena, ikut kembali lagi interpretasi sholat kamu bagaimana. Dilihat dari sholatnya, introspeksi sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Oh, isu mengkena yang baik. Makanya apa? Ada peribahasa. Ya, peribahasa jadi di media siapa? Aku memanggilmu dengan suara adzan, kau diam saja. Kau meminta kepadaku dengan lantang. Padahal ketika kau dipanggil, kau diam saja. Sekarang kau berteriak-teriak meminta kepadaku. Intinya apa? Allah memanggil kalian di waktu adzan, tapi kalian diam saja. Sebaliknya, kau selalu berteriak-teriak terus untuk minta kepadanya. Jiwa kamu itu kemana waktu dipanggil oleh Allah? Oh, sibuk gilingan yang dikerumu, awis alasannya manusia birang-birang awis. Makanya ngaji belajar ya, inget nah, ya pula itu butuh diingat. Dan yang keempat adalah sholat itu adalah sebagai obat hati. Kok bisa obat hati tentram dalam dalam sholat? Kadang sampai itu sholat boro-boro tenang. Wadah ganing kana, cenderung mana ya? Justru di kala waktu sholat dia tenang. Sholat membawa ketenangan hati. Di dalam sholat dan tenang. Pengen tenang itu ya. Di sholat ya benar. Pengen tenang praktek di sholat ya. Tapi lelengan. Jadi dengan ketenangan hati, jiwa hati itu dengan sholat.
Ya boleh sebagian ikhtiar, sampean larilah ke wisata, larilah kemana, sebuah ikhtiar. Tapi dalam hadis Al-Quran adalah menyenangkan, itu membuat hati tenang, diantaranya sholat ataupun membaca Al-Quran. Dan yang di sini adalah sholat lebih utama untuk menenangkan jiwa hati sampean. Berwudu, sholat bersama. Karena apa? Perlarian Rasulullah dikala perang, dikala permasalahan, dia sholat dulu baru munajat kepada Allah. Insyaallah Dan yang kelima, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, mencegah keburukan dan kemungkaran. Zaman orang saya itu sih bahasa sholat ongko, mabok ongko, ya, wong Banjar sih, ya mabok ongko sholat, katanya sholat itu bisa mencegah nahi dan mungkar. Toh bisa, karena hadis Rasulullah. Masih je mabok masih, dola wadon masih, ongko sholat. Tadi dilihatlah sholatnya seperti apa, kembali dilihat kembali sholatnya. Tapi itu pun lebih baik daripada orang yang meninggalkan sholat satu sholat. Ya, birwiyatil ulama, meninggalkan satu sholat duhur saja, bukan 5 waktu. Itu Allah menghukum dia itu 8 tahun. 8 tahun di dunia, ya. Kalau di akhirat itu 80.000 tahun disiksanya. Karena apa? 1 jam di dunia, di akhirat itu, ya, ada yang surah 40.000. Hitungan atau kemauan. Itu saking beratnya orang yang saking wajibnya untuk melaksanakan sholat. Hukumannya lebih berat. Maka Allah tapi terserah kembali kepada manusia sendiri. Dan karena sholat kebaikan yang banyak di dalam sholat, kalau sampai di antara amal-amal yang lain, sholat itu adalah amalan yang paling baik. Apunten, pengajian banyak, mengunjungi kadang-kala pengen berubah kiai kayak apa, malah ngaji. Wah ngunjungi dolan, ngawa HP seperti mau disasar. Video ya, gawe video bagus, anu ngaji, oh lumayan kita main bagus, kiai bagus lah di video, mau udah hadir lah, dongkrakan lumayan. Itu karena apa? Maksudnya apa? Di dalam amal di tempat yang lain itu niatnya masih dekat-dekat. Tapi kalau sholat, karena baik itu apa? Tadi di antara sholat, syaratnya sholat itu harus fase, dan ini kalau sampai jamaah itu tetap ganjarannya 27. Imam 27, di depan 27, di belakang 27, dimanapun tetap ganjarannya 27. Karena apa? Itu tempat amalan yang sangat baik. Kalau pengajian ngantuk karena itu mana sebenarnya. Deban mengkenen ya. Aduh isu dalam rokok sebet lampu sebelum makan ngaji sebelum dirokok. Bikin kekurangan potong. Wis ngono daripada nganggur. Ini mau jalan-jalan tulis makan debaan lah dipotong. Nganggur segala amalannya itu maksudnya apa? Maka hal yang terbaik adalah sholat. Maka lepaskan sampai entah sholat tahajud, qaulbiyah, ba'diyah, semuanya itu amalan yang sangat tetap tidak akan dikurangi sama sekali. Pure 100% Allah mengasih amalan yang sangat sempurna. Dan sholat 5 waktu menghapus dosa. Kau bisa menghapus dosa? Mau artinya dalam isi sholat dosa yang besar bisa terhapus. Waduh, isu istighfar, ya sembahyang jengkelat, tapi istighfar masih kesumpah. Jadi istighfarku bisa mengurangi rasa kotoran. Karena apa? Tadi dilihat kembali sholatnya. Istighfar kalau nangis-nangis sembahyangnya gelis bisa jengkelat. Padahal di dalam sholat sudah ada Allah doa yang mengampuni dan yang lainnya.
Dan yang kedelapan, sholat menggugurkan dosa kecil. Sampean sering melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat sunnah, dosa-dosa yang tahun yang akan datang akan menjadi gugur. Gugur itu seperti apa? Lamun ada penyakit, ada pencegahan. Apa nana belai dengan pencegahan sholat yang sampai sering dilakukan akhirnya diganti ataupun terselamatkan. Dia sebenarnya jatuhnya membuatkan anggaran di rumah sakit ribuan juta, dengan seringnya sholat akan gugurlah perkara tersebut, akhirnya biasa berpenyakit pada bodrek. Wah, dan yang kesembilan, sholat diperintahkan, mendirikan sholat itu sedang kecil. Makanya apa hadis Rasulullah, 7 tahun sampai 10 tahun. 7 tahun diomongin, 10 tahun masih angel kokone disabet. 10 tahun kokon disabet. Kira 20 tahun berarti kokon dikep. Ya ke 10 tahun kan kau ada ajaran sabet di dalam sholat sih. Kira 20 tahun berarti. Orang aku sudah tahu. Itu saking wajibnya melaksanakan hukum sholat. Dan yang terakhir, yang ke-10, sholat adalah sebagai penolong. Segala urusan, segala permasalahan dengan sholat. Insya Allah ulama apapun karena apa, satu contoh yang saya ikuti organisasi Nahdlatul Ulama ya, NU itu karena apa? Begitu dengan ditugaskan oleh gurunya bakal Madura dikasih tasbih dan suatu dengan kitab, dia ikhtiari dulu sholat dulu. Setelah sholat setelah apa itu dikasih mandat oleh gurunya, dia tidak langsung bukan langsung dikerjakan, dia ikhtiar dulu dengan sholat. Makanya kadangkala sampean mau nikah ada sholat istikharah, ada sholat hajat, ada sholat macam-macam. Wah, sementing kawin nganggon istikharah. Pokoknya sunnah Rasulullah ya dipakai. Ini yang masih lebih hati-hatinya dari sebagai penolongnya adalah dengan sholat. Insya Allah dengan sholat apapun sampai akan mudah. Itu saja, moga-moga ada manfaatnya dan kita semua bisa melaksanakan kewajiban yang apa diperintahkan oleh Allah dan bisa menjauhi larangan dari Allah dengan barokah yang sering kita baca, barokah Rasulullah, qiraatul maulid dan ruyah maulid. Semoga baik. Bila ada satu pertanyaan, insyaallah maka tanya nih Kang Karom, Kang ahli tentang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.